Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudaraku semuanya yang dirahmati Allah, hari ini kembali kita melanjutkan pengajian fikih mazhab Syafi'i, kitab Nihayatuz Zain di channel Muhazzir Al-Aishi TV, sambungan ngaji fikih yang sebelumnya. Baik, langsung saja kita baca isi kitabnya. Qalal musannifu rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi amin. Wa min adabi qada'il hajati. Ya, hari ini kita belajar masalah adab-adab qada hajat atau buang air besar dan air kecil. Wa min adabi, dan sebahagian atau antara adab-adab qadil hajat, qada hajat. Qada hajat itu kalau kita terjemah berbahasa qada itu menunaikan atau ya melepaskan. Hajat, hajat, menunaikan hajat atau melepaskan hajat. Nah, maksudnya hajat buang air besar dan air kecil, sehingga menjadi satu istilah dia, yaitu qada hajat. Dalam bahasa Indonesia juga disebut qada hajat. Nah, ini menjadi bahasa yang sopan. Kalau buang air besar, mau buang air kecil, lebih baik kita sebut mau qada hajat. Antara adabnya adalah an yaqdima, bahwa mendahului, yusrahu, yang kirinya, fi dukhuli, pada masuk, di mananya mendahului yang kirinya, pada masuk mahalli, tempat qada'il hajati, qada hajat. Jadi ketika masuk tempat qada hajat seperti WC, itu kita dahului kaki kiri. Wayumnahu fil khuruji minhu. Dan ini ataf kepada yusrahu, maka artinya dan mendahului yang yumnahu, yang kanannya, fil khuruji, pada keluar, minhu, dari tempat qada hajat. Jadi ketika keluar tempat qada hajat itu kita mendahului kaki kanan. Walau biwad'i ibriqin misalan, walaupun adalah mendahului yang kiri ketika masuk tempat qada hajat tadi, dan
mendahului yang kanan ketika keluar dari tempat qada hajat tadi, itu walaupun biwad'i, dengan meletakkan ibrikrin, gayung, misalan sebagai contoh. Walaupun kita masuk ke WC misalnya hanya untuk meletakkan gayung di WC saja, itu tetap juga berlaku adab ini. Begitu. Wa an ya'tamida, adab yang kedua, dan bahawa ya'tamida, menumpang atau menyandar atau menjadi tumpuan, yusrahu, yang kirinya, yang sebelah kirinya, fi julusi, pada duduk, li qada'il hajat, untuk qada hajat. Nah, ini ketika kita melakukan qada hajat, baik buang air besar atau air kecil, itu kita saat duduk itu kita tumpangkan di atas kaki kiri. Kita tumpangkan duduk kita di atas kaki kiri. Jangan duduk langsung seperti itu, tapi duduklah di atas kaki kiri, gitu. Atau di atas tumit kiri, dengan cara didirikan kaki telapak kaki kiri dan duduk di atas tumit, dan tapak kaki kanan diletakkan secara rata dengan berdiri lutut. Jadi begitu. Jadi kaki kiri, telapak kaki kiri didirikan seperti didirikan saat sujud dan salat. Lalu kita duduk di atas tumit, dan telapak kaki kanan diletak di lantai secara mendatar, tidak didirikan, dengan lututnya tegak. Begitu cara qada hajat. Nah, itu duduk seperti itu untuk qada hajat. Wa an yab'ida, adat yang kedua, yang ketiga, bahawa menjauhi anin nasi, dari manusia. Jadi ketika qada hajat itu kita jauhi dari manusia. Jangan dekat sekali dengan manusia buang qada hajat. Itu kurang adab namanya. Bihaisu, dengan sekira, ini gambaran jauhnya, la yusma li kharij minhu sautun. La yusma, tidak didengarkan, lil kharij, bagi yang keluar, minhu, daripada orang yang qada hajat tadi, atau dari tempat qada hajat, sautun, akan suara. Jadi suaranya itu tidak terdengar. Suara qada hajat kita tidak terdengar. Suara berak yang keluar tidak terdengar, suara kencing tidak terdengar. Begitu. Pokoknya tidak terdengar suara. Itu kalau sudah ukuran tidak terdengar suara, nah itulah minimal jauhnya. Wala yusammu lahu rih, ini gambaran jauh yang kedua, dan tidak dicium baginya yang keluar akan bau. Bau juga tidak tercium sama orang. Nah, itu minimal jauhnya. Wala yabu, nah ini dia. Nah, ini adab yang ketiga, kita harus menjauhi dari manusia ukuran tidak dengar suara dan tidak tercium bau. Wala yabula fi ma'in rakidin, dan tidak kencing fi ma'in rakidin, dalam air yang tenang. Nah, juga jangan kencing dalam air yang tenang, itu tidak ada adab kita. Wala fi mahbin rihin, dan juga tidak kencing di dalam tempat hembusan angin, itu tidak ada adab kita. Wala fi
tariqin nas, dan tidak kencing atau buang qada hajat fi tariqin nas, pada jalan manusia. Jangan buang hajat di jalan manusia, di tempat tempat jalan manusia, lorong, jalan atau apa yang mana itu merupakan tempat lalu lalang manusia. Jangan buang hajat kita di situ, tidak ada adab. Wala fi mawadi'i julusihim, dan juga tidak buang hajat fi, di tempat-tempat julusihim, duduk mereka. Di tempat-tempat duduk manusia jangan kita buang hajat. Wala tahta syajaratil musmirati, dan jangan juga buang hajat di bawah pohon yang berbuah. Tidak ada adab. Wala fi thaqbi, dan tidak buang hajat juga fi, dalam saqbi, lubang. Jangan kita buang hajat kita dalam lubang-lubang yang ada di tanah. Pokoknya di lubang, karena itu bisa jadi ada binatang-binatang kecil yang hidup di dalam lubang itu. Wala fi makanin salbin, dan tidak buang hajat juga pada tempat yang keras. Nah, itu tidak ada adab kita buang hajat kita di tempat-tempat yang keras, seperti semen, ya, dan lainnya. Beda dengan WC, itu sudah dibuat secara khusus untuk tempat buang hajat. Wala yakunu qa'iman, wa an la yakuna qa'iman. Dan adab yang seterusnya adalah bahwa la, tidak, yakuna, adalah orang yang berbuang hajat, orang yang qada hajat tadi, qa'iman, berdiri. Jangan berdiri saat qada hajat. Khususnya ini kencing yang sering terjadi. Jangan berdiri. Kalau berdiri berarti tidak ada adab. Kecuali jika orang pakai celana jin, pakai celana pokoknya yang tidak bisa duduk. Kalau duduk kotor celana atau sulit, maka itu boleh dikecualikan, boleh orang seperti itu untuk berdiri. Wa an la yandura ila farjihi, dan bahwa adab selanjutnya tidak melihat ila, kepada kemaluannya. Jangan lihat kepada kemaluannya saat qada hajat, tidak ada adab. Wala ila khariji minhu, dan juga tidak melihat kepada khariji minhu, yang keluar daripada kemaluan, termasuk yang keluar daripada dubur. Jadi jangan lihat kotoran yang keluar, itu tidak ada adab. Wala bisa biyadihi, dan juga tidak, bisa itu artinya bisa juga bermain-main. Bisa juga kita terjemahkan dengan menghilangkan atau memutuskan atau membuat lucu-lucu. Jangan memain-mainkan, maksudnya jangan, kalau bahasa Aceh, mencukai-cukai atau memain-mainkan untuk lucu atau untuk main-main. Jadi wala bisa, dan adab selanjutnya jangan dan tidak bisa bermain-main untuk lucu atau untuk apa, biyadihi, dengan tangannya orang qada hajat. Jadi jangan bermain-main. Makna bermain, jangan memain-mainkan kotoran yang keluar itu. Itu tidak ada adab, walaupun nanti bisa disucikan, dibasuh kembali. Wala yaltafit yaminan wala shimalan,
dan tidak berpaling yaminan ke kanan wala shimalan dan ke kiri. Jadi tidak berpaling ke kanan dan ke kiri. Ya, itu tidak ada adab. Jadi duduk saja seperti itu. Duduk tenang, berpaling ke kanan, berpaling ke kiri, tidak ada adab. Wala yastaqbila syamsa. Adab selanjutnya, jangan menghadap matahari walal qamara, dan jangan tidak menghadap bulan. Wala yastaqbila, dan tidak menghadap syamsa matahari walal qamara, dan tidak bulan. Wala sakhrata baitil muqaddis, dan tidak menghadap batu Baitul Muqaddis, batu besar Baitul Muqaddis. Jadi kita tidak menghadap karena di situ pernah terjadi kiblat umat Islam. Jadi jangan tidak menghadap ke matahari, tidak menghadap ke bulan, dan tidak menghadap ke batu Baitul Muqaddis. Nah, itu tidak ada adab kalau menghadap ke situ. Wala yadkhulul khala khafiyan wala maksyufal ra'si, dan tidak masuk khala WC khafiyan dalam keadaan tidak khafiyan telanjang, kaki telanjang. Maksudnya tidak ada sandal, tidak ada sepatu, tidak ada alas kaki. Wala maksyufar ra'si, dan tidak masuk WC maksyufar ra'si dalam keadaan terbuka kepala tidak tertutup. Nah, itu tidak ada adab seperti itu. Maka masuklah ke WC dengan ada alas kaki, masuk ke WC dengan ada penutup kepala, ada kepala kita tertutup, jangan terbuka. Tidak ada adab, baik dengan kain atau dengan apa saja. Maka orang dahulu kita sering melihat kalau masuk WC itu mereka menutup kepala dengan kain-kain mereka. Itu yang sering kita lihat dulu. Sekarang mana ada lagi orang bebas begitu saja, tidak peduli lagi hal seperti ini. Boleh jadi karena tidak tahu, kemungkinan besar tidak tahu. Nah, itu tidak ada adab. Wala yatakallam, dan tidak berbicara di dalam saat qada hajat, itu tidak ada adab. Wala yastanji bil ma'i fi mahal qada hajat, dan tidak beristinja seperti ngajian sebelumnya masalah istinja. Tidak beristinja, tidak bersuci bil ma'i dengan air fi mahal qada hajat, pada tempat qada hajat. Jadi jangan kita bersuci dengan air di tempat kita qada hajat tadi. Jadi bagaimana juga bal, tetapi yang taqil, berpindah minhu, dari tempat qada hajat, illa kecuali fi makanin mu'iddi lil qada hajat, yang kecuali pada tempat mu'iddi yang disiapkan li qada'il hajati, untuk qada hajat. Fala yantaqilu minhu, maka tidak berpindah dari tempat tersebut. Jadi ketika kita beristinja dengan air, bukan dengan batu, dengan air. Kalau dengan batu berarti boleh, tapi kalau dengan air, tidaklah beristinja kita dengan air pada tempat qada hajat, tetapi harus berpindah dari tempat itu ke tempat yang lain, baru beristinja dengan air di situ. Nah, ini pada penjelasannya tempat qada hajat bukan WC. Kecuali ada pengecualian pada tempat yang disiapkan untuk qada hajat, maka tidak berpindah dari tempat itu. Artinya boleh beristinja terus dengan air di tempat yang kita qada hajat tadi. Ini tempat yang disiapkan untuk qada hajat ini tidak lain adalah kalau sekarang WC. Maka kalau WC sekarang bisa langsung kita beristinja dengan air di tempat qada hajat tersebut. Di tempat qada hajat tersebut. Nah, karena WC itu memang sudah disiapkan untuk qada hajat. Jadi gambaran yang tadi adalah kalau dulu yang tidak ada tempat-tempat disiapkan untuk qada hajat, orang membuang qada hajat bebas di alam terbuka, ya, di hutan. Nah, itu jangan beristinja dengan air di situ,
karena terjadi tidak ada adab ya, tapi lu pindah ke tempat lain. Wa istabri'u minal bauli bi hasbi adatihi. Nah, ini adab yang lanjutnya. Dan istibra', istilahnya istibra' ini menuntut bebas ya, minal bauli daripada kencing, bi hasbi adatihi dengan sekira adatnya orang qada hajat. Fa inna adatil insan, maka sesungguhnya adat manusia tahtalif, berbeda-beda adatnya. Wa idza sarat, dan apabila jadilah adat seseorang, annahu sesungguhnya la yang qati, tidak terputus, bauluhu kencingnya, illa kecuali bi istibra, kecuali dengan istibra, menuntut bebas, wajib zalika fi haqqihi, maka wajib oleh demikian istibra pada hak orang tersebut. Jadi begini adab selanjutnya, kita istibra, selesai kencing, wa yastabri'u minal bauli, menuntut bebas, beristibra daripada kencing. Maknanya ketika selesai kencing kita beristibra. Istibra itu makna menuntut bebas. Kadang ada kencing-kencing yang sisa yang belum keluar, bisa keluar semua bersih. Itu makna menuntut bebas. Menuntut bebas daripada kencing. Jadi tidak ada lagi kencing-kencing yang sisa dalam di kemaluan kita. Jadi istibra. Istibra itu dengan cara mendehem 3 kali, dengan cara dehem itu dengan di perut dehemnya. Gitu, di perut. Dehemnya di perut, bukan di dada, bukan di leher, tapi mendehemnya itu di perut, yang sifatnya itu menekan, sehingga seolah-olah seperti menekan agar keluar sisa-sisa kencing yang belum keluar. Begitu, itu mendehem 3 kali. Itu makna istibra. Nah, nanti selesai itu kita urut sedikit agar bisa keluar semua, lalu baru kita basuh. Nah, itu makna istibra. Jadi kalau itu beristibra, selesai kencing dengan sekira adab manusia. Adab manusia berbeda. Jika adab manusia itu tidak selesai kencing itu kecuali dengan istibra tadi, maka dia wajib istibra. Jika adab manusia tidak perlu istibra tapi selesai langsung kencing, nah itu dia berarti enggak wajib istibra, sunat. Ya, begitu. Nah, untuk hari ini masalah qada ada adab qada hajat kita cukupkan di sini dulu. Ini masih ada sambungan lagi, nanti di ngaji selanjutnya kita sambung lagi, masih di sini di masalah adab qada hajat. Untuk hari ini kita cukupkan di sini dulu. Demikianlah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.